Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-196. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan Swandaru, Agung Sedayu, Ki Tanumetir, Widura dan Ki Demang sendiri juga orang-orang lain yang menyaksikan berdiri saja termangu-mangu dibiarkannya kedua perempuan ibu dan anak itu melepaskan perasaannya. Sejenak halaman Kademangan itu seolah-olah dicekam oleh suasana yang tegang. Yang terdengar hanyalah suara tangis Nyai Demang Sangkal Putung dan anaknya Sekar Mirah. Sesaat kemudian, ketika tangis mereka sudah menurun, maka berkatalah Ki Demang Sangkal Putung dengan nada yang dalam, "Nyai, bawalah anakmu itu masuk." Keduanya tidak menyahut. Keduanya tidak mengucapkan kata-kata sepatah kata pun, kecuali tangis mereka. Tetapi titik-titik air mata mereka telah menyatakan perasaan mereka sampai tuntas, melampaui kata-kata yang beribu-ribu jumlahnya. "Nyai," sekali lagi terdengar suara Ki Demang Sangkal Putung. "Bawalah anakmu masuk. Mungkin ia lelah dan mungkin ia lapar." Nyai Demang menganggukkan kepalanya, kemudian dibimbingnya Sekar Mirah masuk ke dalam rumah, melintasi pendopo, kemudian peringgitan dan langsung dibawanya ke ruang dalam. Ketika Sekar Mirah telah dibimbing masuk, maka barulah orang-orang yang berada di halaman itu mulai bergerak. Mereka mulai berbisik-bisik dan bercakap-cakap di antara mereka. Beberapa orang prajurit yang sedang mempercakapkan kawan-kawan mereka yang datang dari Jati Anom bersama dengan Ki Tanumetir, Agung Sedayu, dan Swandaru dipimpin oleh seorang perwira. Ki Tanumetir, Agung Sedayu dan Swandaru mulai mengangkat kepala mereka, memandang berkeliling. Dipandanginya wajah-wajah yang sudah lama ditinggalkannya. Beberapa orang yang akrab dengan mereka segera mendekatinya dan bercakap-cakap dengan asiknya. Budaya, Sonya dan beberapa orang yang lain, Joko Boyo Sangkal Putung dan anak-anak muda yang lain. Tetapi Ki Tanumetir, Agung Sedayu dan Swandaru itu pun terkejut ketika kemudian seorang laki-laki berdiri di hadapan mereka sambil tersenyum. Rambutnya yang telah mulai memutih serta kerut-merut di dahinya menyatakan bahwa sudah melampaui setengah abad ia menghuni dunia ini. "Kau Adi?" desis Ki Tanumetir. "Iya, Kakang Tanumetir. Aku sekarang berada di Kademangan ini." Ki Tanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya dan sejenak kemudian ia berkata, "Syukurlah. Apakah kau sudah dibebaskan dari setiap persoalan?" "Aku tidak tahu, Kakang. Tetapi aku mendapat kesempatan dan kepercayaan membantu Angger Widura di sini." Ki Tanumetir masih mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia berpaling dan memandangi wajah Widura.
Maka Widura itu pun menganggukkan kepalanya pula. "Sudah berapa lama kau berada di tempat ini?" bertanya Ki Tanumetir. Tetapi sebelum ia menjawab, maka berkatalah Widura, "Marilah, aku persilahkan Kiai masuk." "Marilah," sambung Ki Demang. "Ah, maafkan, aku hampir kehilangan akal ketika aku melihat gadisku kembali." Mereka pun segera masuk ke peringgitan. Ki Tanumetir dengan kawannya berbicara, Agung Sedayu, Swandaru, Ki Demang Sangkal Putung, Widura, dan perwira yang datang dari Jati Anom, beserta beberapa orang yang lain. Ketika mereka duduk di dalam peringgitan itu, mereka masih mendengar isak Nyai Demang dan Sekar Mirah. Mereka mendengar pula beberapa perempuan bertanya-tanya tidak henti-hentinya, seperti berpuluh-puluh burung sedang berkicau bersama-sama. Setelah saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka Ki Demang pun kemudian berkata, "Tidak ada kesenangan melampaui kesenanganku hari ini, Ger. Ternyata anakku itu dapat aku ketemukan kembali." Tak ada yang menyahut, tetapi hampir semuanya menganggukkan kepala mereka. "Aku harus mengadakan keramaian untuk menyambut anakku itu," berkata Ki Demang kemudian. Tetapi Widura yang duduk di sampingnya agaknya mempunyai pendapat lain. Sebagai seorang perwira yang memimpin prajurit-prajurit Pajang, di Sangkal Putung ia mempunyai pertimbangan-pertimbangan tentang keamanan dan keselamatan daerahnya. Keramaian dalam keadaan ini agaknya masih belum dapat disetujui oleh Widura. Meskipun demikian, Widura tidak segera memotong kata-kata Ki Demang yang dilanjutkannya. "Aku akan memotong kerbau dan sapi berapa saja yang diperlukan untuk menjamu seluruh penduduk Kademangan Sangkal Putung dan para prajurit yang berada di sini. Kegembiraan ini bukan saja kegembiraan buat keluargaku, tetapi juga kegembiraan seluruh rakyat Sangkal Putung. Meskipun kita tidak dapat menangani pembebasan Sekar Mirah itu sendiri, tetapi dengan demikian, Sangkal Putung telah terlepas dari aib yang akan dapat menodai sepanjang umur kita. Bahkan akan selalu dikenang oleh anak cucu kita, bahwa kita pernah kehilangan seorang gadis tanpa berbuat sesuatu. Tetapi sekarang, atas bantuan beberapa pihak, Sekar Mirah telah terbebaskan. Aku harus menyatakan kegembiraan itu sebagai pernyataan terima kasihku, terutama kepada Yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan semuanya itu terjadi." Dibiarkannya Ki Demang melimpahkan segala perasaannya. Widura mengerti bahwa perasaan yang demikian itu tidak akan dapat ditahan-tahankannya apabila pelepasan perasaannya itu tak dikendalikan. Tetapi agaknya Ki Demang telah merasa puas melepaskan kata-kata yang menyesak di dalam dadanya. Orang tua itu pun kemudian terdiam. Sejenak ruangan itu menjadi sepi, seperti sedang dijamah hantu. Masing-masing duduk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedang di ruang dalam masih terdengar isak tangis Nyai Demang dan Sekar Mirah. Bahkan beberapa perempuan yang lain dan pelayan Sekar Mirah yang gemuk itu pun menangis pula, lebih keras dari Sekar Mirah sendiri. Untung bukan aku yang diambilnya, tangis pelayan yang gemuk itu. Seandainya aku, maka aku pasti telah mati membeku. Siapa yang mengambilmu itu? Bertanya suara yang lain. Seandainya, ya, seandainya saja yang diambil si Danti itu aku,
maka aku pasti akan mati di tengah jalan selama aku dibawa ke sarang hantu itu. Buat apa si Danti mengambilmu? Terdengar suara lain pula. Tiba-tiba perempuan yang gemuk itu menyadari dirinya. Sekar merah diambil karena kecantikannya. Karena itu maka jawabnya, Tidak, si Danti tidak akan mengambil aku. Tetapi seandainya orang lain pun yang mengambil, aku akan mati pula. "Tidak ada orang yang berpikir begitu gila untuk mengambilmu," teriak Swandaru jengkel dari peringgitan. "Orang itu harus membawa gerobak untuk mengangkutmu." Pelayan yang gemuk itu terkejut sekali. Ia tidak menyangka bahwa suaranya itu didengar oleh orang-orang yang duduk di peringgitan. Dengan demikian maka mulutnya pun segera terkatup. Bukan saja ia tidak berani berbicara lagi, tetapi tangisnya pun tiba-tiba terdiam pula. Dan sejenak kemudian barulah Widura berkata, "Ki Demang, aku akan senang sekali ikut menyelenggarakan keramaian itu. Para prajurit pun pasti akan senang sekali menerima rangsum yang jauh lebih baik dari rangsumnya sehari-hari. Apalagi apabila Ki Demang menyelenggarakan wayang beber semalam suntuk. Alangkah senangnya. Tetapi Ki Demang, aku kira kita harus mempertimbangkan waktu. Kapan saja keramaian itu dapat diadakan, sesudah kita pasti bahwa keramaian itu tidak akan terganggu." Wajah Ki Demang tiba-tiba menjadi berkerut-merut. Perlahan-lahan ia bergumam, Ya, benar. Aku melupakan keadaan terakhir di Kademangan ini. Setelah beberapa saat kami bebas dari ketakutan dan kegelisahan. Tetapi tiba-tiba suasana yang demikian itu kini dimulai lagi. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ya, itu harus dipertimbangkan. Tamu-tamu kita ini pun harus tahu keadaan kita di sini." "Aku sudah mendengar," sahut perwira yang datang dari Jati Anom. "Dari siapa kau mendengarnya?" "Dari para peronda yang aku temui di luar induk Kademangan." "Begitulah keadaan kami di sini," berkata Widura. "Aku sudah berusaha untuk mencari sebab dari kematian dan hilangnya beberapa orang peronda, tetapi aku belum menemukannya." "Kau akan segera mengerti," sahut perwira itu. "Aku ingin mendapat kesempatan untuk menyampaikan pesan Ki Untara kepadamu, Kakang Widura." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tidak ada orang lain di sini. Katakanlah." Perwira itu menebarkan pandangan matanya berkeliling, seolah-olah ingin mengenal setiap orang yang ada di dalam peringgitan itu. Kemudian dipandanginya pintu yang terbuka yang menghubungkan ruangan itu dengan ruangan dalam. "Apakah perempuan-perempuan itu tidak boleh mendengarnya?" bertanya Ki Demang Sangkal Putung. Perwira itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Sebenarnya tidak ada keberatannya. Tetapi apakah berita ini dapat membuat mereka gelisah dan orang-orang di seluruh Kademangan ini menjadi gelisah? Itulah sebabnya." "Tutuplah pintu itu, Swandaru," berkata Ki Demang. "Kalau Angger berbicara tidak terlampau keras, mereka tidak akan mendengar." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sama sekali bukan rahasia," katanya. Tetapi ia terdiam lagi. Ia memandangi seorang yang rambutnya sudah memutih yang duduk di samping Ki Tanumetir. Rasa-rasanya ia pernah melihat orang itu. Tetapi perwira itu tidak dapat lagi mengingatnya kapan dan di mana. Sejak ia datang ke Sangkal Putung untuk menggabungkan diri pada Untara, maka ia tidak melihat orang itu.
Apakah ia orang Kademangan ini yang pada saat aku singgah di sini sebelum aku berangkat ke Jati Anom, kebetulan tidak ikut menemui prajurit-prajurit Pajang di sini? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya, tetapi kemudian dibantahnya sendiri. Bukan, pasti bukan. Ia bukan sekedar orang Kademangan ini. Sorot matanya adalah sorot mata yang terlampau tajam dan dalam. Agaknya Widura melihat keraguan-raguan perwira itu, sehingga dengan demikian maka ia perlu bertanya kepada perwira itu. Apakah kau belum pernah melihatnya? Perwira itu mengerutkan keningnya dan dijawabnya dengan jujur. Aku merasa pernah mengenalnya, tetapi di mana dan kapan aku tidak ingat lagi. Aku kira kau memang pernah melihatnya. Di Jipang barangkali. Perwira itu mencoba mengingat-ingat sebelum pecah perang yang sama-sama tidak dikehendaki itu antara Pajang dan Jipang. Ia memang pernah pergi ke Kadipaten Jipang menjadi salah seorang pengawal Ki Gede Pemanahan. Apakah orang ini orang Jipang? Dan kenapa ia berada di sini? Pertanyaan itu tumbuh pula di dalam hatinya. Sayang, aku tidak sempat melihat orang-orang Jipang yang menyerah sebelum aku bertugas di sini itu. Mungkin orang ini salah seorang daripadanya. Orang tua yang sedang dipercakapkan itu sendiri hanya tersenyum-senyum saja. Sekali ia menengadahkan wajahnya dan sekali-sekali kepalanya ditundukkannya. Kau masih belum ingat? Bertanya Widura. Perwira itu menggelengkan kepalanya. Belum. Nah, Kiai, cobalah memperkenalkan dirimu kepada utusan Untara ini. Sebab kelak Untaralah yang akan menerima Kiai di sini secara resmi. Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya dalam nada yang datar. Iya, Angger. Aku memang termasuk salah seorang dari Kadipaten Jipang. Mungkin Angger memang pernah melihat aku. Perwira itu mengangguk-angguk pula. Seperti barangkali Angger pernah juga melihat Ki Tambakwedi di Kepatihan Jipang. Karena Ki Tambakwedi pun termasuk salah seorang kawan dari Ki Patih Mantahun. Perwira itu mengerutkan keningnya. Dari keterangan itu ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tua ini pun adalah salah seorang kawan Ki Patih Mantahun. Patih yang hampir-hampir tidak ada lawannya itu. Untunglah bahwa Pajang juga memiliki orang-orang yang mampu mengimbangi kekuatan dan kesaktian Ki Patih Mantahun. Dengan demikian, maka orang ini pun pasti seorang yang memiliki kekuatan ilmu seperti Ki Patih Mantahun dan Ki Tambakwedi. Tetapi apa kerjanya di sini? Ia bertanya pula kepada dirinya sendiri. Orang tua itu melihat berbagai pertanyaan bergelut di dalam pandangan mata perwira yang selalu memandanginya dengan penuh seksama. Maka katanya kemudian, Angger pasti tidak akan terkejut mendengar namaku. Bahkan mungkin belum pernah mendengarnya sama sekali. Karena aku hanya seorang abdi saja di Kepatihan Jipang. Namaku adalah Sumangkar. Perwira itu terperanjat. Nama itu telah pernah didengarnya dan bahkan cukup menggetarkan jantungnya. Sumangkar. Ia mengulanginya. Iya, Angger. Aku adalah Sumangkar, seorang abdi Kepatihan Jipang yang hanya karena kebetulan saja aku menjadi saudara seperguruan Ki Patih Mantahun. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ditatapnya wajah Widura, seolah-olah ia ingin mendapat keterangan kenapa Ki Sumangkar itu
berada di Sangkal Putung. Pertanyaan itu sebenarnya tidak saja bergolak di dalam dada perwira itu saja, tetapi di dalam dada Swandaru, Agung Sedayu, dan bahkan Ki Tanu Metir. Widura dapat menangkap siratan sorot mata perwira itu dan mereka yang baru saja datang dari Jati Anom. Karena itu maka ia pun berkata, "Mungkin kehadiran Paman Sumangkar di sini dapat menumbuhkan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya tumbuh pula di dalam dadaku. Tetapi aku kira Paman Sumangkar dapat pula menjelaskannya." Orang tua yang rambutnya telah menjadi keputih-putihan itu berkata, "Iya, jangankan pada diri Angger sekalian dan pada Kakang Tanu Metir yang sering menyebut dirinya Kiai Gringsing ini, aku sendiri pun semula terkejut menerima keputusan Ki Gede Pemanahan bahwa aku harus pergi ke Sangkal Putung." "Apa katanya?" potong Ki Tanu Metir. "Aku diperbantukan kepada Angger Untara dan Angger Widura. Menurut perhitungan Ki Gede Pemanahan, Ki Tambakwedi pasti akan menumbuhkan bahaya yang akan dapat lebih besar dari bahaya yang pernah ditimbulkan oleh Tohpati di daerah ini. Ki Gede Pemanahan menilai Tohpati masih lebih baik dari Ki Tambakwedi. Tohpati meskipun masih cukup muda, tetapi ia memiliki kematangan sikap. Ia bukan seorang yang membiarkan dirinya diumbang-ambingkan oleh nafsu saja. Tohpati telah memilih sasaran yang dianggapnya perlu, dan ia tidak akan berbuat lain daripada menuju kepada sasaran yang telah ditentukannya. Meskipun ada juga 1-2 orang bawahannya yang sering berbuat lain. Tetapi Ki Tambakwedi adalah seorang yang licik, seorang yang jauh lebih berbahaya dari Tohpati, justru karena ilmunya yang tinggi dan kelicikannya itulah." Ki Tanu Metir dan orang-orang lain yang mendengar keterangan Ki Sumangkar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka dapat mengerti alasan Ki Gede Pemanahan untuk mengirimkan seseorang yang cukup kuat untuk menghadapi Ki Tambakwedi. Tetapi kenapa yang dikirim justru Ki Sumangkar? Meskipun pertanyaan itu tidak terucapkan, namun agaknya orang tua itu dapat menangkap dari sorot mata beberapa orang yang duduk di pendopo itu. Maka katanya, "Aku tidak tahu kenapa pilihan itu jatuh kepadaku. Aku tidak tahu kenapa Ki Gede Pemanahan tidak menunjuk orang lain. Tetapi dengan demikian, aku mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin aku dianggap tidak berbahaya lagi bagi Pajang. Atau barangkali dosaku tidak dianggap terlampau besar, sehingga tidak cukup alasan untuk menggantung aku di alun-alun. Aku tidak tahu." Ki Tanu Metir masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Dosamu memang tidak terlampau besar. Di saat-saat terakhir, kau menunjukkan sikap yang dapat menolong dirimu sendiri." "Penyerahan itu?" bertanya Ki Sumangkar. Ki Tanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, penyerahan itu. Kita dapat membedakan sikap yang didasari oleh alasan yang berbeda untuk menyerah. Dan kau ternyata menyerah karena di dalam dirimu telah tumbuh kesadaran bahwa perlawananmu tidak akan berguna, bukan karena keringkihan pasukanmu, tetapi secara lahir maupun batin, perbuatan maupun tujuan, kau menganggap bahwa perlawanan itu tidak akan ada gunanya buat kepentingan apapun." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Alasan itu pula lah yang dipakai oleh Ki Gede Pemanahan
atas persetujuan Hadiwijoyo. Satu-satunya alasan yang dapat dimengerti adalah alasan itu. Ternyata bukan aku saja yang mendapat pengampunan. Setelah dipertimbangkan, maka sebagian kecil dari para prajurit Jipang telah dipekerjakan pula oleh Ki Gede Pemanahan untuk membantu pasukan-pasukan Pajang yang sedang bertugas. Selebihnya masih dalam pengawasan. Iya, perlakuan atasmu dan orang-orangmu yang menyerah akan berbeda sekali dengan orang-orang Jipang yang menyerah di Tambakwedi. Sahut Ki Tanumetir. Bagaimana dengan mereka? Bertanya Ki Sumangkar. Ki Tanumetir tidak menjawab. Dipandanginya perwira yang memimpin serombongan kecil prajurit yang datang bersamanya. Agaknya prajurit itu mengerti maksud Kiai Gringsing bahwa kewajibannya lah untuk menyampaikan persoalan prajurit-prajurit Pajang yang telah menduduki Tambakwedi. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Inilah yang akan aku sampaikan kepada Kakang Widura. Dengan demikian, Kakang Widura akan mendapat gambaran yang lengkap tentang keadaan di Jati Anom dan di Padepokan Tambakwedi." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ya, aku memerlukan keterangan itu selengkap-lengkapnya supaya aku dapat memperhitungkan keadaanku di sini." Sekali lagi perwira itu memandangi Ki Sumangkar yang duduk di samping Kiai Gringsing. Orang itu adalah orang yang penting bagi Jipang. Namanya telah dikenalnya dengan baik, tetapi orangnya baru sekali dua kali dilihatnya, sehingga ketika ia melihat kali ini, untuk yang pertama kali, ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang itulah yang bernama Ki Sumangkar. Tetapi Ki Gede Pemanahan telah mengirimkannya kepada Widura pasti dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Widura, sehingga Widura dapat menerimanya dengan tanpa ragu-ragu. Widura yang segera ingin mendengar keterangan perwira itu tentang Tambakwedi, melihat bahwa perwira itu masih disaput oleh keraguan-raguan, betapapun tipisnya. Karena itu maka ia berkata, "Kedatangan Ki Sumangkar kemari disertai oleh dua prajurit yang membawa penjelasan dari Ki Gede Pemanahan di atas rontal." Perwira itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia pun tersenyum, seperti juga Ki Sumangkar yang tersenyum pula mendengar penjelasan Widura itu. "Baiklah," berkata perwira itu, "aku akan bercerita tentang Tambakwedi, kecuali pesan-pesan yang khusus yang hanya dapat aku sampaikan kepada Kakang Widura di sini." "Iya," sahut Widura. Maka perwira itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Padepokan Tambakwedi. Semuanya, tidak ada yang dilampauinya. Sejak Ki Tanumetir sampai di Jati Anom dan berhubungan dengan anak muda yang bernama Wuranto, kemudian permainan Wuranto yang berbahaya, hubungan Wuranto dengan alap-alap Jolotundo, dan kemudian keretakan hubungan antara alap-alap Jolotundo dan si Danti itu. Orang-orang yang berada di ruangan itu mendengarkan keterangan perwira itu dengan seksama. Swandaru, Agung Sedayu dan Ki Tanumetir yang mengalami peristiwa-peristiwa itu sendiri pun mendengarkannya dengan penuh minat. Kadang-kadang terasa betapa berbahaya permainan yang telah mereka lakukan dan dilakukan oleh Wuranto. Tetapi pada saat-saat mereka melakukannya, maka bahaya itu seolah-olah tidak mereka lihat. Urung-urung di Padepokan Tambakwedi itu pun telah direnanginya. Swandaru masih teringat
bahwa kepalanya telah membentur langit-langit urung-urung itu. Seandainya benturan itu terjadi cukup keras dan ia pingsan selagi masih berada di bawah urung-urung itu, maka ia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya dan bertemu kembali dengan adiknya. Tetapi betapapun berbahayanya, namun usaha harus dilakukan. Widura seolah-olah terpaku mendengar cerita itu. Terbayang peristiwa-peristiwa itu terjadi di depan matanya. Ternyata menghadapi Tambak Wedi tidak lebih ringan dari menghadapi Tohpati. Hanya karena keadaan yang khusus sajalah, maka Untara dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Keadaan yang memberinya kesempatan. Ternyata sekar merah yang diambil oleh Sidanti dari Sangkal Putung hanya mempercepat keruntuhan Tambak Wedi itu saja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.